Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang fungsi produksi COP12. Ini kelompok kami, yang pertama Anissa Yuniarti Rosida, Amilatul Mukhlishoh, Adila Sayyidatul Husna, Ajeng Arum Putri, Ainun Najib, Miftahul Jannah, dan yang terakhir Nelsi Ega Syahfera. Pengertian fungsi produksi COP12. Fungsi produksi COP12 merupakan suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, di mana variabel satu disebut variabel dependent atau Y dan yang lain disebut variabel independent, X. Fungsi produksi COP12 sendiri diperkenalkan oleh Charles W. Cope dan Paul H. Douglas pada tahun 1920. Fungsi produksi COP12 merupakan salah satu fungsi di ekonomi produksi, di mana mempunyai persamaan yaitu Y sama dengan A X1 pangkat B1 X2 pangkat B2 dan sampai Xn pangkat Bn dan E, di mana Y merupakan output atau variabel dependent, X merupakan variabel independen, A dan B merupakan besaran yang diduga, dan E merupakan kesalahan. Untuk mempermudah suatu perhitungan dengan menggunakan fungsi produksi COP12, kita harus mentransformasikannya dalam bentuk logaritma ataupun LAN. Nah, salah satu contohnya dengan cara mentransformasi ke logaritma yaitu log Y sama dengan log A plus B1 log X1 plus B2 log X2 plus B3 log X3 plus B4 log X4 dan plus B5 log X5. Dan yang terakhir yaitu kesalahannya yaitu E. Selanjutnya yakni syarat penggunaan fungsi COP12. Di sini untuk syarat penggunaannya tersebut ada 3 syarat. Yang pertama itu tidak ada pengamatan yang bernilai 0. Karena jika logaritma dari 0 itu nilainya atau besarannya tidak diketahui. Atau bisa juga disebut nilainya itu tidak terhingga. Dan kemarin juga Bu Elis juga sempat menyinggung akan hal ini. Jika suatu data yang digunakan untuk pengamatan itu menghasilkan nilai yang 0, maka data tersebut harus diganti. Dan semisal sudah diganti berulang kali akan tetapi tetap menghasilkan nilai yang 0, maka variabel yang menyebabkan data tersebut bernilai 0 harus diganti atau dibuang. Untuk syarat yang kedua, dalam fungsi produksi perlu diasumsikan bahwa tidak ada perbedaan tingkat teknologi pada setiap pengamatan. Jadi di sini disamaratakan tingkat teknologinya itu tidak ada perbedaan antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lainnya. Untuk yang ketiga, yakni tiap variabel X dalam pasar perfect competition atau pasar persaingan sempurna, perbedaan lokasi seperti iklim itu sudah dimasukkan ke dalam faktor kesalahan atau dalam fungsi produksinya itu masuk ke yang simbol E atau biasanya disebut sebagai disturbance term. Hasil pendugaan pada fungsi COP12 akan menghasilkan koefisiensi regresi. Jadi besaran BI dan B2 pada persamaan 2.5 adalah angka elastisitas. Jumlah dari elastisitas adalah merupakan ukuran return to cell. Dengan demikian kemudian ada 3 alternatif sebagai berikut. Yang pertama, ada decreasing return to cell. Bila B1 ditambah B2 hasilnya lebih kecil dari 1, merupakan tambahan hasil yang semakin menurun atas skala produksi. Kasus di mana output bertambah dengan proporsi yang lebih kecil daripada input, atau seorang petani yang menggunakan semua inputnya sebesar 2 kali dari semula, menghasilkan output yang kurang dari 2 kali lipat output semulanya. Yang kedua yaitu constant return to scale. Constant return to scale itu bila B1 plus 2 sama dengan 1 merupakan tambahan hasil yang konstan atas skala produksi bila semua input naik dalam proporsi yang tertentu dan output yang diproduksi naik dalam proporsi yang tepat sama. Jika faktor produksi di 2 kalikan maka output naik sebesar 2 kalinya.
Yang ketiga yaitu increasing return to scale, bila B1 plus B2 lebih besar dari 1, di mana tambahan hasil yang meningkat atas skala produksi, kasus di mana output bertambah dengan proporsi yang lebih besar daripada input. Contohnya bahwa seorang petani yang merubah penggunaan semua inputnya sebesar 2 kali dari input semula dapat menghasilkan output lebih dari 2 kali dari output semula. Kelebihan yang pertama yaitu penyelesaian fungsi produksi Cobb Douglas relatif lebih mudah dibandingkan dengan fungsi yang lainnya. Fungsi produksi Cobb Douglas ini dapat lebih mudah ditransfer ke dalam bentuk linier. Untuk yang kedua, hasil pendugaan garis melalui fungsi produksi Cobb Douglas akan menghasilkan koefisien regresi yang sekaligus juga menunjukkan besaran elastisitasnya. Untuk yang ketiga, besaran elastisitas tersebut sekaligus juga menunjukkan tingkat besaran returns to scale. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelebihan dari fungsi produksi Cobb Douglas ini yaitu lebih mudah untuk diterapkan dan juga digunakan. Kekurangan fungsi produksi Cobb Douglas. Yang pertama, spesifikasi produk yang keliru, di mana spesifikasi produk yang keliru akan menghasilkan elastisitas produk yang negatif atau nilainya terlalu besar atau terlalu kecil. Spesifikasi keliru juga sekaligus akan mendorong terjadinya multikolonialitas pada variabel independen yang dipakai. Yang kedua, kesalahan pengukuran variabel, di mana kesalahan pengukuran variabel terletak pada validitas data. Apakah data yang dipakai sudah benar atau sebaliknya, terlalu ekstrim ke atas atau ke bawah. Kesalahan pengukuran ini akan menyebabkan besaran elastisitas menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang ketiga, bias terhadap manajemen, di mana variabel ini sulit diukur dalam pendugaan fungsi Cobb Douglas karena variabel ini erat hubungannya dengan penggunaan variabel independen yang lain. Yang keempat yaitu multikoliniaritas. Walaupun pada umumnya lebih diusahakan agar besarnya korelasi antara variabel independen diusahakan tidak terlalu tinggi, namun dalam praktek masalah multikoliniaritas ini sulit dihindarkan. Berikut ini merupakan fungsi produksi Cobb Douglas pada studi kasus efisiensi penggunaan faktor produksi usaha tani kunyit di Kecamatan Lampana Lenga, Kabupaten Aceh Besar. Pada tabel 2 diketahui pendapatan bersih. Pendapatan itu termasuk relatif rendah karena produktivitas usaha tani masih rendah akibat rendahnya tingkat penggunaan sumber daya. Pada tabel 3 merupakan hasil dari SPSS, silakan dilihat di bagian tabel kolom B, itu bisa dimasukkan untuk menjadi fungsi produksi Cobb Douglas-nya. Kemudian diketahui F hitung lebih besar dari F tabel, yang artinya faktor-faktor produksi variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi terhadap produksi kunyit. Kemudian terakhir itu ada uji T, di mana nilai B lahan 0,823 menunjukkan penambahan 100% dan meningkatkan produksi sebesar 82,3%. Dan nilai B tenaga kerja 0,233 menunjukkan penambahan 100% lahan dan mengurangi produksi sebesar 23,3%. Jadi elastisitas produksinya sama dengan 1,121, yang artinya secara teknis kenaikan hasil kunyit yang dicapai sekarang ini adalah skala kenaikan hasil yang semakin bertambah karena B1 lebih besar dari 1, sehingga perlu lagi ada penambahan faktor-faktor produksi lainnya. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.